Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin, kaum muslimat, salah satu kewajiban orang tua adalah menjadikan anak-anaknya menjadi anak-anak yang taat. Para nabi dan rasul terdahulu sudah mencontohkan bagaimana proses yang dilakukan untuk mendidik dan mengajak anak-anaknya menjadi orang-orang yang taat. Bahkan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, beliau berdoa senantiasa. Selalu beliau berdoa, mengucapkan dalam doanya, Rabbi habli minas salihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku anak-anak yang soleh. Padahal ketika itu beliau belum juga mendapatkan keturunan. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam termasuk hamba Allah pilihan yang lama mendapatkan keturunan. Namun itu tidak membuat beliau bosan. Selalu beliau berdoa meminta kepada Allah agar mendapatkan keturunan yang soleh. Karena anak yang soleh itu akan menjadi aset yang sangat berharga sekali sampai ke akhirat kelak. Karena dari mulutnya akan keluar kata-kata yang baik, doa buat kedua orang tuanya. Orang tua tentu berharap untuk mendapatkan anak yang bisa mendoakannya. Setelah selesai sholat, si anak selalu angkat tangan mendoakan, Rabbana, wahai Tuhanku, ampunilah dosaku. Rabbana gfir lana dhunubana, atau Rabbi gfirli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Wahai Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Warhamhuma, sayangi mereka berdua sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Apakah lantas anak yang lahir lalu besar tanpa diajarkan dan ditanamkan agama kepadanya bisa berdoa seperti ini? Tentunya tidak. Dan ini butuh proses. Dan proses itu adalah melalui pendidikan. Maka oleh karena itu orang tua mesti memberikan atau menyediakan sarana pendidikan buat kedua anaknya adalah tempat yang baik untuk mendapatkan ilmu atau lingkungan yang baik. Dan itulah yang disebut dengan bi'atus sholihah. Memilihkan tempat pendidikan yang baik bagi anak adalah kewajiban orang tua. Agar anak tumbuh di lingkungan yang baik, dalam pengaruh yang baik, lingkungan yang taat, soleh, sehingga dia pun ikut menjadi soleh, terbawa oleh lingkungannya. Orang tua kelak akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika nanti di akhirat, orang tua akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah tentang pendidikan terhadap anak-anaknya, terutama kepala keluarga, si ayah sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Dia punya kewajiban untuk menyelamatkan keluarganya dari jilatan api neraka. Hal ini Allah sampaikan di dalam surat At-Tahrim, surat yang ke-66 ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum
wa yaf'aluna ma yu'marun. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari jilatan api neraka. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara, peliharalah dirimu, wa ahlikum dan keluargamu, naran dari jilatan api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakar api neraka itu adalah an-nas wal hijarah, manusia dan batu. Alaiha malaikatun ghilazun shidadun, dijaga oleh malaikat yang kasar, keras, syidad, keras. La ya'sunallaha ma amarahum, tetapi dengan sifat kasar dan kerasnya sebagai penjaga neraka, dia tidak melampaui batas. La ya'sunallah, dia tidak mendurhakai Allah, ma amarahum, terhadap apa yang diperintahkan, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan melakukan atau mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kaum muslimin, kaum muslimat, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita bahwa sesungguhnya kewajiban orang tua, kewajiban pemimpin dalam rumah tangga, yaitu suami atau ayah dalam rumah tangga, menyelamatkan dirinya terlebih dahulu, kemudian keluarganya juga dari jilatan api neraka. Banyak orang tua yang barangkali hari ini menyerahkan anak-anaknya kepada pendidikan yang baik, memasukkannya ke madrasah, ke pondok pesantren, diserahkan mengaji untuk baca Al-Quran, belajar sholat dan beribadah, bahkan melaksanakan atau mengikuti didikan subuh. Akan tetapi banyak orang tua yang melupakan dirinya, seakan-akan dia menyelamatkan keluarganya, namun dia tidak menyelamatkan dirinya. Padahal perintah dalam ayat ini, qu anfusakum, selamatkan dirimu, wa ahlikum, dan juga keluargamu dari jilatan api neraka. Maka sungguh rugi ketika orang tua dia menyerahkan anaknya ke pendidikan yang baik, tetapi dia sendiri tidak melakukan ibadah dalam rangka menyelamatkan dirinya dari jilatan api neraka. Kaum muslimin, kaum muslimat, oleh karena itu maka seyogyanya orang tua mesti mulai untuk menyadari, mesti mulai untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan. Sembari juga tentu dia berusaha untuk mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh dan soleha, yang bisa membaca Al-Quran, yang hafal Al-Quran, yang kemudian dari mulut mereka nanti kelak akan menjadi aset pahala yang mengalir bagi orang tua ketika anaknya mampu untuk mendoakannya. Bahkan ketika orang tuanya meninggal, anak-anaknya lah yang tampil untuk menyelenggarakan jenazah orang tuanya, memandikan, mengkafani, bahkan memasukkan ke dalam liang lahat, ke dalam kuburnya, lalu senantiasa berdoa, mengirimkan doa sebagai pahala yang tidak akan terputus bagi orang tuanya. Persiapan itu mesti dilakukan sedari dini. Maka dari itu orang tua haruslah memilihkan pendidikan yang baik buat anaknya dan mengajarkan anak-anaknya untuk melaksanakan ibadah, sembari juga memberikan contoh di dalam rumahnya bagaimana cara dia menjadi seorang yang taat dan beribadah. Contohlah kehidupan keluarga Nabi Allah Ibrahim, sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, walaupun lama beliau dapat keturunan, tetapi beliau selalu berdoa, Rabbi habli minas solihin, ya Allah anugerahkanlah kepadaku anak-anak yang soleh. Maka kemudian
terlahirlah dari istri beliau anak-anak yang soleh. Keturunan beliau dari Siti Hajar lahir Ismail alaihi salam, yang kemudian bersama dengan beliau membangun Ka'bah. Kemudian dari istri beliau Siti Sarah lahir pula Ishak alaihi salam. Dua orang anak beliau, kedua-duanya adalah Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Itu berkat dari doa yang beliau ucapkan. Ini adalah potret keluarga saleh, keluarga yang baik, ayah yang baik, ibu yang baik, dan anak-anak yang baik. Tentu kita semua menginginkan seperti ini. Maka dari itu, usahakan dan upayakanlah bagaimana pendidikan agama itu tertanam dalam keluarga kita. Di bulan Ramadan 1441 Hijriah ini adalah ajang pembuktian kita bagaimana kita mampu mengkondisikan anak dan keluarga kita menjadi keluarga yang saleh di bawah pimpinan sang ayah untuk melaksanakan ibadah berjamaah di rumah. Bagaimana melaksanakan kehidupan beragama, mulai dari membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, berperilaku yang baik, kemudian melaksanakan ibadah secara berjamaah. Mudah-mudahan hikmah dari adanya wabah ataupun pandemi yang menimpa kita ini berupa coronavirus disease 2019 ini mendatangkan kebaikan bagi kita, bagaimana kita bisa tertempa dalam keluarga untuk menjadikan rumah tangga kita rumah tangga yang baik, soleh dan soleha. Rumah-rumah yang baik itu adalah rumah-rumah yang di dalamnya ditegakkan amaliyah ibadah, di mana di rumah itu juga dibacakan Al-Quran. Nabi menyampaikan kepada kita, nawwiru buyutakum bitilawatil Quran. Sinarilah, terangilah rumahmu dengan membaca ayat suci Al-Quran. Rumah-rumah yang dibacakan di situ Al-Quran, maka para jin dan syaitan tidak betah berada di rumah itu. Tetapi rumah-rumah yang jarang sekali dibacakan Al-Quran, atau mungkin bahkan tidak pernah dibacakan Al-Quran, maka akan senanglah jin-jin dan syaitan bersemayam di rumah itu. Dan kalau jin dan syaitan itu bersemayam di rumah, maka sesungguhnya penghuni rumahnya berada dalam kesengsaraan dan kecelakaan, karena tidak akan ada kenyamanan dan kedamaian di rumah tersebut. Camkanlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.